Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan instalasi sistem operasi Linux. Di sini saya akan menggunakan Debian 10 64 bit. Pertama yang kita harus lakukan yaitu kita membuat mesin virtual pada mesin VirtualBox dengan cara seperti berikut. Silahkan klik new, kemudian silahkan isi dengan keterangan sebagai berikut. Setelah itu kita pilih untuk tipenya adalah Linux, kemudian versinya adalah Debian 64 bit. Setelah itu kita next untuk melanjutkan, kemudian kita tentukan alokasi memori yang akan kita gunakan pada mesin virtual kali ini. Di sini saya akan maksimalkan karena memorinya juga terbatas. Setelah itu kita klik next untuk melanjutkan. Kemudian pada tahapan ini kita akan membuat sebuah harddisk virtual dengan cara klik pada checklist create virtual harddisk now, kemudian klik create. Untuk file tipe harddisknya kita pilih VDI atau virtual disk image. Teman-teman bisa memilih sesuka kalian di antara ketiga pilihan ini, bisa PHD atau PMDK. Kemudian akan saya klik next untuk melanjutkan. Untuk alokasinya kita buat dinamis allocate, kemudian klik next untuk melanjutkan. Setelah itu akan saya tentukan di mana letak harddisk ini akan disimpan. Ini akan berupa file VDI. Ini akan saya simpan pada drive F. Selanjutnya saya klik save. Kemudian untuk alokasi kapasitas disknya, di sini akan saya buat 30 GB seperti ini. Kemudian saya klik create. Baik, sampai tahap ini kita sudah berhasil membuat mesin virtual baru dengan nama Debian 10.3.0 untuk AMD 64 bit. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi sistem operasi di dalamnya. Sebelumnya kita lakukan pengaturan dulu pada menu setting atau klik kanan pada mesin virtual di sini. Klik setting, kemudian kita masuk ke storage. Pada menu storage ini kita arahkan untuk disk image-nya, kita arahkan ke file ISO Debian-nya. Kita cari pada komputer kita. Sini, kemudian kita arahkan pada DVD 1. Setelah itu klik open. Dan jika sudah masuk di sini, selanjutnya kita klik OK dan kita hidupkan mesin virtual yang kita buat tadi dengan cara klik start. Tunggu beberapa saat hingga muncul jendela baru mengenai mesin virtual kali ini. Ini sudah muncul ya. Ini akan saya perbesar. Setelah itu kita akan memilih pada graphical install. Kita akan menginstal sistem operasi ini dengan mode grafis. Saya klik enter. Kita tunggu beberapa saat. Tahapan berikutnya kita memilih bahasa yang akan kita gunakan. Di sini saya akan memilih bahasa Inggris. Kemudian setelah itu kita klik continue untuk melanjutkan.
Berikutnya pada tahapan ini kita akan memilih lokasi di mana kita berada. Nah, ini akan menentukan time zone nya. Kita cari Indonesia. Pada menu order ya. Kemudian masuk ke Asia, kemudian pilih Indonesia seperti ini, kemudian klik continue untuk melanjutkan. Berikutnya untuk tahapan kali ini kita akan memilih United States, kemudian klik continue. Kemudian untuk keyboardnya kita pilih American English saja. Setelah itu kita klik continue lagi. Hingga kita tunggu beberapa saat dan proses instalasi. Nanti kita juga akan mengikuti tahapan-tahapan yang ada pada instalasi Debian kali ini. Berikutnya kita akan menentukan hostname pada komputer kita. Kita kasih nama dengan nama Debian seperti ini saja. Kemudian kita klik continue untuk melanjutkan. Berikutnya untuk nama domain kita kosongi saja ya. Kita kosongin, kemudian kita lanjutkan dengan klik continue. Kemudian kita akan membuat password untuk rootnya. Ini akan saya masukkan password untuk root. Ini masih password yang sama. Kemudian klik continue untuk melanjutkan. Kemudian full name for the new user, ini kita kasih misalkan nama lengkap saya saja. Kemudian saya klik continue untuk melanjutkan. Berikutnya kita membuat username yang akan kita gunakan untuk login nantinya. Di sini akan saya buat nama saya juga. Kemudian klik continue. Kemudian untuk password username-nya adalah saya buat seperti ini. Kemudian bawahnya juga masih password yang sama. Kemudian saya klik continue untuk melanjutkan. Berikutnya yaitu pengaturan konfigurasi waktu yang akan kita gunakan. Di sini saya akan memilih Jakarta ya, menggunakan waktu Indonesia Barat. Kemudian saya klik continue untuk melanjutkan. Tahapan berikutnya yaitu kita akan menentukan partisi disk ya. Kita akan melakukan partisi disk yang akan kita gunakan untuk instalasi Debian. Untuk lebih mudahnya kalian bisa memilih guide use under disk ya. Ini nanti akan tercipta beberapa partisi secara otomatis. Kemudian saya klik continue untuk melanjutkannya. Kemudian ini adalah harddisk yang kita partisi. Kemudian klik continue untuk melanjutkan. Kemudian pilih all in one partition recommended for new user. Ini kalau kita gunakan seluruh harddisk ya, untuk dialokasikan satu user tadi. Kemudian kita klik continue untuk melanjutkan. Apabila teman-teman menghendaki untuk beberapa directory yang memiliki partisi yang berbeda, misalkan seperti directory home atau var, itu teman-teman bisa memilih yang bagian bawah ini. Kemudian saya klik continue karena saya tidak akan memisahkan antara home dan beberapa directory yang ini. Saya memilih yang paling atas ini. Kemudian saya klik continue. Oke,
Di sini akan tercipta dua partisi baru. Yang pertama yaitu firmware partition, di sebelahnya 29,1 GB ya untuk kapasitasnya, dengan file sistemnya menggunakan ext4. Kemudian yang partisi yang kedua yaitu digunakan untuk file system swap. Setelah ini dianggap selesai, maka kita klik finish di sini, kemudian kita klik continue untuk melanjutkan. Berikutnya pada tahapan ini kita pilih yes untuk melanjutkan proses instalasi, dan akan ditulis di dua partisi ini. Saya pilih yes, kemudian klik continue untuk melanjutkan. Pada proses ini kita akan menunggu beberapa saat hingga proses instalasi sistemnya berhasil dengan baik sampai selesai. Untuk waktu yang kita butuhkan mengenai proses instalasi ini itu tergantung dengan spesifikasi komputer yang teman-teman gunakan ya. Semakin tinggi spesifikasi komputer yang kalian gunakan, tentu kita bisa mengalokasikan beberapa kebutuhan hardware untuk mesin virtual kita lebih banyak, sehingga proses instalasinya juga akan semakin lebih cepat. Seperti halnya tadi kita mengalokasikan sebuah memori pada mesin virtual yang pada saat yang sebelumnya. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan cara klik continue ya untuk melanjutkan, atau kita bisa memasukkan DVD repository pada binary yang kedua ya. Untuk yang ini adalah masih binary 1, jadi kalau kita ingin menambahkan beberapa repo, kita bisa insert lagi untuk DVD yang kedua dan seterusnya. Jika tidak, silahkan pilih no, kemudian kita klik continue untuk melanjutkan. Kemudian pada tahapan ini silahkan klik no juga, karena kita tidak akan menambahkan mirror baru melalui network ya. Kita klik no, kemudian klik continue. Pada tahap kali ini adalah proses instalasi software sesuai yang sudah tersedia pada DVD 1 ya, pada binary 1. Ini kita tunggu beberapa saat hingga proses ini selesai. Berikutnya pada tahapan ini silahkan klik no untuk melanjutkan, karena kita tidak ingin berpartisipasi dalam mengisi survei. Silahkan klik no, kemudian klik continue untuk melanjutkan. Kemudian tahap berikutnya, pada kesempatan ini kalian bisa memilih desktop yang ingin kalian gunakan. Seperti halnya di sini ada Debian desktop environment, ini untuk yang defaultnya ya. Jika ingin menginginkan untuk desktop made, silahkan pilih made di sini seperti ini. Kemudian di sini akan diinstal juga untuk screen servernya. Kemudian jika teman-teman menghendaki untuk melakukan instalasi web server,
Juga teman-teman bisa melakukan instalasi dengan cara klik centang di sini. Namun di sini saya tidak akan melakukan itu, saya akan menginstal SSH aja. Kita tambahkan SSH dan desktop mate seperti ini. Kemudian jika sudah selesai, saya klik continue untuk melanjutkan. Kita tunggu beberapa saat lagi hingga proses instalasi benar-benar sudah selesai. Berikutnya, teman-teman bisa memilih klik yes untuk melanjutkan instalasi grup bootloadernya. Kemudian klik continue untuk melanjutkan. Kemudian kita pilih harddisk kita ya. Kita pilih ke sini untuk instalasi grupnya. Kemudian klik continue untuk melanjutkan. Oke, instalasi selesai. Selanjutnya kita klik continue untuk mengakhirinya. Dan akhirnya PC virtual yang kita buat ini dan sudah kita instalasi nanti akan melakukan restart. Klik continue. Oke teman-teman, pada sampai saat ini kita sudah berhasil melakukan instalasi sistem operasi Debian versi 10.3.0 ya, untuk 64 bit. Untuk masuk ke sistem operasi kita pilih Debian GNU Linux, kita enter. Baik, sampai sini kita sudah selesai melakukan instalasi. Kita coba untuk login ke dalam sistem operasi. Kita masukkan username dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Klik login. Oke, ini sudah berhasil teman-teman. Silahkan coba sistem operasi yang baru yang barusan kita install di PC virtual ini. Di sini untuk menunya, start menunya ada di sebelah atas ya. Ada aplikasi, ada aksesoris, kemudian edukasi, ada grafik, internet, ada office, ada sound and video ya. Kemudian ada system tool, untuk menu-menunya seperti ini. Kemudian ada paste untuk membuka file manajernya. Teman-teman bisa melakukan
klik pada menu place ini, kemudian home folder, kemudian di sebelahnya ada menu sistem. Di menu sistem ada beberapa menu lagi, preference, kemudian administration, kemudian control center, dan lain-lain. Oke, sampai sini penjelasan saya tentang instalasi sistem operasi berbasis Linux ya, untuk Debian versi 10.3.0. Terima kasih untuk perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.